Saya Ratna, berusia 22 tahun, dan 2 minggu yang lalu, saya pingsan di atas panggung di depan 3.000 orang. Pada hari saya seharusnya memberikan pidato sebagai lulusan terbaik, dokter mengatakan saya menderita tumor otak. Mereka harus segera mengoperasi saya. Mereka menelpon orang tua saya. Tidak ada yang menjawab. 3 hari kemudian, ketika saya akhirnya bangun dikelilingi oleh mesin yang berbunyi bip dan selang infus, hal pertama yang saya lihat bukanlah wajah khawatir keluarga saya. Itu adalah postingan Instagram dari kakak perempuan saya. Seluruh keluarga tersenyum di depan menara Eiffel dengan tulisan, "Liburan keluarga di Paris. Akhirnya, tanpa stres, tanpa drama." Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak berkomentar. Saya tidak menelpon untuk memprotes mereka sampai 65 panggilan tak terjawab dari ayah muncul di layar saya bersama dengan satu pesan teks. "Kami membutuhkanmu. Jawab segera." Saat itulah saya menyadari, mereka tidak menelpon karena merindukan saya. Mereka menelpon karena mereka membutuhkan sesuatu yang lain sama sekali. Sebelum saya melanjutkan, jika Anda merasa cerita ini layak didengar, luangkan waktu sejenak untuk menyukai dan berlangganan. Tetapi hanya jika Anda benar-benar ingin mendengar bagaimana ini berakhir. Dan jika Anda sedang menonton sekarang, tulis komentar yang memberitahu saya dari mana asal Anda dan jam berapa di sana. Sekarang, izinkan saya membawa Anda kembali ke 4 minggu yang lalu, pada hari di mana segalanya mulai berantakan. 4 minggu sebelum wisuda, saya berdiri di dapur masa kecil saya di Jakarta Selatan, melihat ibu membolak-balik tumpukan majalah pernikahan. Tentu saja bukan untuk saya, tapi untuk Siska. Kakak perempuan saya baru saja bertunangan, dan tiba-tiba, seluruh rumah berputar di sekitar jadwalnya. "Ratna, bisakah kamu mengambil contoh serbet dari percetakan besok?" Ibu tidak mendongak. "Siska terlalu sibuk dengan pengepasan gaun." "Saya ada ujian akhir, Bu." "Kamu pasti bisa mengaturnya. Kamu selalu bisa." Itulah hal tentang menjadi orang yang bisa diandalkan. Semua orang berasumsi Anda akan menanganinya begitu saja. Saya telah menangani banyak hal selama 4 tahun sekarang. Bekerja 25 jam seminggu di kedai kopi sambil mempertahankan IPK 4,0. Membayar uang kuliah saya sendiri melalui beasiswa dan uang tip. Sementara itu, seluruh pendidikan Siska didanai oleh orang tua kami setiap semester, tanpa pertanyaan. "Bu, sebenarnya saya ingin berbicara dengan Ibu tentang wisuda." Saya menjaga suara saya tetap santai. "Saya perlu membeli sesuatu untuk dipakai saat upacara. Mungkin kita bisa pergi berbelanja akhir pekan ini?" Ibu akhirnya mendongak, tetapi matanya sudah kembali beralih ke majalah. "Sayang, kamu sangat pandai mencari diskon online. Ibu yakin kamu akan menemukan sesuatu. Ibu perlu fokus pada pesta pertunangan kakakmu. Itu 2 minggu lagi." "Tapi wisuda itu penting, Bu." Nada suaranya menajam. "Kakakmu akan membawa orang tua tunangannya. Semuanya harus sempurna." Saya mengangguk. Saya selalu mengangguk. Malam itu, saya melipat pakaian di kamar lama saya ketika saya mendengar ibu ditelepon dengan temannya, Tante Lina. "Oh, wisuda itu. Ya, dia lulusan terbaik. Bisakah kamu percaya?" Jeda, tawa, tapi jujur saja, waktunya sangat buruk. Pesta pertunangan Siska ada di minggu yang sama, dan itu menjadi prioritas. Ratna mengerti, dia selalu sangat mandiri. Mandiri. Itu kata yang mereka gunakan ketika mereka bermaksud mengatakan bisa dilupakan. Malam itu, saya menelpon satu-satunya orang yang pernah bertanya bagaimana keadaan saya sebenarnya. Opa Hendra mengangkat pada dering kedua. "Ratna, Opa baru saja memikirkanmu." Sesuatu di dada saya terasa lega. "Hai Opa, ceritakan semuanya. Bagaimana ujian akhirnya? Bagaimana persiapan pidatonya?" Saya merosot ke tempat tidur. Telepon menempel di telinga saya. Selama 20 menit berikutnya, saya benar-benar berbicara tentang skripsi saya, tentang pidato yang telah saya tulis ulang 6 kali,
tentang betapa takutnya saya berdiri di depan ribuan orang. "Ratna," kata Opa ketika saya selesai, "apakah kamu sudah punya kebaya atau gaun? Sepatu? Apakah kamu butuh sesuatu?" Tenggorokan saya tercekat. "Saya baik-baik saja, Opa." "Benarkah?" Dia diam sejenak. Jenis keheningan yang berarti dia tidak mempercayai saya. "Nenekmu akan sangat bangga padamu." Dia akhirnya berkata, "Kamu tahu itu kan? Dia selalu berkata kamu memiliki semangatnya." Saya tidak pernah bertemu Oma Elina. Dia meninggal sebelum saya lahir. Tapi saya sudah melihat foto-fotonya. Semua orang bilang saya terlihat persis seperti dia. Rambut hitam yang sama, dagu keras kepala yang sama. "Opa akan ada di sana, Ratna, baris depan. Opa tidak akan melewatkannya demi dunia." "Terima kasih, Opa." Suara saya sedikit pecah. "Itu sangat berarti." "Dan Ratna, Opa punya sesuatu untukmu. Sebuah hadiah. Nenekmu ingin kamu memilikinya ketika kamu lulus. Opa sudah menyimpannya selama bertahun-tahun." Sebelum saya bisa bertanya apa itu, Siska menerobos masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. "Ratna, apakah kamu menggunakan dry shampoo-ku? Aku tidak bisa menemukannya dimanapun." Saya menutup telepon. "Aku tidak menggunakan barang-barangmu, Siska." Dia memutar matanya, memamerkan cincin pertunangannya seolah itu senjata. "Terserah. Oh, selamat atas hal lulusan terbaik itu, kurasa." Kemudian dia pergi. Opa mendengar semuanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi keheningannya berbicara banyak. 1 minggu sebelum wisuda, saya hanya tidur 4 jam, minum 3 cangkir kopi, dan menahan kekesalan murni. Ujian selesai. Skripsi saya sudah diserahkan. Saya telah mengambil shift ganda di kedai kopi karena uang kos sudah jatuh tempo, dan saya menolak untuk meminta bantuan orang tua saya. Mereka hanya akan menggunakannya sebagai senjata nanti. "Kami membantumu dengan uang sewa waktu itu, ingat?" Kepala saya berdenyut selama 3 hari berturut-turut. Saya berkata pada diri sendiri, ini stres. Ini selalu stres. Ibu menelepon saat saya sedang mengelap meja setelah tutup. "Ratna, ibu butuh kamu di rumah akhir pekan ini. Pesta pertunangannya hari Sabtu, dan ibu butuh bantuan untuk persiapan." "Bu, saya bekerja. Izin sakit saja, Siska membutuhkanmu." Saya mencengkeram telepon begitu keras hingga buku-buku jari saya memutih. "Bagaimana dengan apa yang saya butuhkan?" Hening. Lalu, "Ratna, jangan dramatis. Ini hanya 1 akhir pekan. Kakakmu hanya bertunangan sekali." Dan saya hanya lulus sekali, pikir saya. Sebagai lulusan terbaik. 4 tahun nilai sempurna sambil bekerja sampai kelelahan. Tapi saya tidak mengatakannya. Saya tidak pernah mengatakannya. "Baik, saya akan ke sana." Saya menutup telepon dan segera merasakan sakit yang akrab di belakang mata saya semakin parah. Ruangan itu sedikit miring. Saya memegang meja kasir. "Kamu tidak apa-apa?" Rekan kerja saya Dian tampak khawatir. "Iya, hanya lelah." Malam itu, saya mimisan yang tidak mau berhenti selama 15 menit. Saya berkata pada diri sendiri itu karena udara kering. Itu bukan apa-apa. Dalam perjalanan pulang, saya mendapat pesan dari Siska. "Jangan lupa ambil serbet pesanan dan pakai baju yang bagus. Orang tua Dimas akan ada di sana." Bukan "apa kabar?" Bukan "terima kasih sudah membantu." Hanya perintah. Telepon saya bergetar lagi. Ayah kali ini. "Bisakah kamu menjemput Tante Sari dari Bandara Soekarno-Hatta hari Jumat?" Ibu dan ayah sibuk dengan persiapan pesta Siska. Saya menepi ke sisi jalan. Tangan saya gemetar, dan saya tidak tahu apakah itu kemarahan atau sesuatu yang lain sama sekali. Rina muncul di kos saya tanpa pemberitahuan dengan membawa martabak manis dan ekspresi khawatir. "Kamu terlihat seperti mayat hidup," katanya, mendesak masuk ke dapur melewati saya. "Terima kasih,
aku juga sayang padamu. Rina telah menjadi sahabat saya sejak orientasi mahasiswa baru. Dia satu-satunya orang yang melihat saya menangis karena keluarga saya. Dia juga sangat jujur, yang saya cintai sekaligus benci. Ratna, dia meletakkan makanan dan berbalik menghadap saya. Kapan terakhir kali kamu tidur? Benar-benar tidur? Aku tidur. Pembohong. Dia menyilangkan tangannya. Aku bicara dengan Dian. Dia bilang kamu hampir pingsan di tempat kerja kemarin. Aku hanya pusing. Itu stres ujian akhir. Itu stres keluargamu. Suara Rina melembut. Ratna, kamu menghancurkan dirimu sendiri untuk orang-orang yang bahkan tidak akan muncul di wisudamu. Mereka datang ke wisuda kan? Saya membuka mulut untuk membantah, lalu menutupnya karena kenyataannya saya tidak tahu. Ibu belum menyebutkannya selama berminggu-minggu. Ayah terus melupakan tanggalnya. Siska bahkan tidak tahu saya lulusan terbaik. Mereka akan datang, kata saya lemah. Ini wisuda saya. Rina duduk di seberang saya. Sayang, dalam 4 tahun mereka belum pernah datang ke satupun upacara penghargaan. Tidak satupun. Ingat ketika kamu memenangkan beasiswa mengajar itu. Siapa yang ada di antara penonton? Kamu dan Opa. Tepat sekali. Dia meraih tangan saya di seberang meja. Ratna, kamu tidak perlu terus membakar dirimu sendiri untuk menghangatkan mereka. Mereka bahkan tidak melihat apinya. Mata saya terasa perih. Saya berkedip cepat. Malam itu setelah Rina pergi, saya sedang menyikat gigi ketika penglihatan saya tiba-tiba berbayang ganda. Saya mencengkeram wastafel. Sakit kepala itu kembali. Lebih buruk dari sebelumnya. Saya harus ke dokter, pikir saya. Tapi tidak ada waktu. Pesta pertunangannya besok. Saya menelan 2 ibuprofen lagi dan pergi tidur. Telepon saya menyala. Pesan dari Rina. Jika terjadi sesuatu, hubungi opamu. Dia satu-satunya yang benar-benar peduli. Saya tidak membalas, tetapi saya juga tidak menghapus pesan itu. Pesta pertunangan Siska. Saya sudah berdiri selama 6 jam, menata kursi, merangkai bunga, mengisi ulang gelas sirup dan es buah, memainkan peran yang ditakdirkan untuk saya sejak lahir. Sistem pendukung yang tak terlihat. Halaman belakang rumah terlihat menakjubkan. Lampu putih digantung di pohon mangga. Kue 3 tingkat yang harganya lebih mahal dari uang kos bulanan saya. 40 tamu dengan pakaian batik dan gaun koktail, tertawa dan bersulang untuk masa depan kakak saya. Tidak ada yang bertanya tentang masa depan saya. Ratna, tambah minumannya di sini. Ibu melambai dari seberang halaman. Saya mengambil botol lain dan berjalan melewati kerumunan. Kepala saya berdenyut. Saya tersenyum melaluinya. Siska sedang menjadi pusat perhatian di dekat kolam ikan. Lengan Dimas melingkari pinggannya. Dia sudah menghabiskan 3 gelas minuman dan berseri-seri. Semuanya, ini adik perempuan saya. Dia menarik saya ke dalam sorotan. Ratna melakukan segalanya di sini. Serius, saya tidak tahu apa yang akan kami lakukan tanpanya. Tepuk tangan yang tersebar, beberapa senyum sopan. Kemudian Siska membungkuk, suaranya terdengar cukup jauh. Dia sangat pandai dalam, kau tahu, membantu. Dia akan menjadi guru. Bisakah kalian bayangkan? Mengelap ingus anak-anak untuk mencari nafkah. Tawa ringan dan meremehkan. Saya tetap tersenyum. Wajah saya sakit. Oh, dan dia lulus minggu depan. Tambah Siska seperti renungan. Sesuatu yang berhubungan dengan nilai. Apa namanya lagi? Lulusan terbaik, kata saya pelan. Benar. Siska melambaikan tangannya. Dia selalu menjadi yang pintar. Tapi pintar tidak bisa membeli tas Louis Vuitton, kan? Lebih banyak tawa. Saya permisi ke dapur, bersandar di meja, bernapas. Melalui jendela, saya melihat seorang pria tua menyaksikan pemandangan itu.
Saya mengenalinya, Pak Hartono, mantan rekan kerja Opa. Ekspresinya tidak terbaca. Telepon saya bergetar, pesan dari nomor tak dikenal. Kakekmu harus tahu bagaimana keluargamu memperlakukanmu. Saya mendongak. Pak Hartono mengangkat gelasnya sedikit ke arah saya, lalu berpaling. Tangan saya gemetar. Tapi kali ini, saya tidak berpikir itu hanya karena penghinaan. Setelah pesta, saya sendirian di dapur, mencuci piring yang menumpuk. Orang lain ada di ruang tamu, mengagumi foto-foto pertunangan. Ibu masuk. Wajahnya memerah karena kebahagiaan. "Ratna, ibu punya kabar gembira." Saya tidak berbalik. "Apa itu?" "Kita akan ke Paris, seluruh keluarga. Dimas mentraktir kita untuk merayakan pertunangan." Tangan saya berhenti bergerak di dalam air bersabun. "Paris? Kapan?" "Sabtu depan, kita terbang Jumat malam." Jumat malam. Wisuda adalah Sabtu pagi. Perlahan, saya berbalik. "Bu, wisuda saya hari Sabtu." Dia melambaikan tangannya. "Ibu tahu, sayang, tapi tiket penerbangannya sudah dipesan ketika kami menyadari Dimas mendapat penawaran yang begitu bagus. Ibu melewatkan wisuda saya demi liburan." "Jangan bicara seperti itu." Ibu mengerutkan kening. "Ini bukan hanya liburan, ini untuk kakakmu." "Saya lulusan terbaik, Bu. Saya harus memberikan pidato." "Dan kamu akan menjadi luar biasa. Kamu tidak butuh kami di sana, Ratna. Kamu selalu begitu mandiri." Saya menatapnya, menunggunya mendengar ucapannya sendiri. Menunggu sesuatu berbunyi klik. Tidak ada yang terjadi. "Ayah setuju dengan ini." Seolah dipanggil, ayah muncul di ambang pintu. Dia tidak bisa menatap mata saya. "Ratna, ibumu dan ayah sudah membicarakannya. Siska membutuhkan dukungan keluarga sekarang. Dia sedang melalui perubahan hidup yang besar." "Dan lulus sebagai lulusan terbaik bukan perubahan hidup yang besar." "Kamu kuat." Suara ayah lelah. "Kamu tidak membutuhkan kami seperti kakakmu." Ruangan itu miring. Saya memegang meja. "Ratna," suara ibu terdengar jauh. "Kamu terlihat pucat." "Saya baik-baik saja." Saya tidak baik-baik saja. Penglihatan saya kabur di bagian tepinya. Sakit kepala itu menjerit sekarang. Tekanan tajam di belakang mata kiri saya. "Saya harus pergi." Saya berusaha bicara. "Shift pagi besok." Saya berjalan keluar sebelum mereka bisa merespons. Di dalam mobil, saya duduk dalam kegelapan selama 10 menit. Kemudian saya berkendara ke kos saya yang kosong dan menangis sampai saya tidak bisa bernapas. 3 hari sebelum wisuda. Saya berbaring di lantai kamar kos saya karena bangun terasa mustahil. Suara Rina berderak melalui speakerphone. "Mereka melewatkan wisudamu demi liburan." "Liburan? Itu untuk pertunangan Siska." "Ratna, berhentilah membuat alasan untuk mereka." "Aku tidak membuat alasan. Aku hanya menerima kenyataan." "Itu lebih buruk." Saya menatap langit-langit. Ada noda air berbentuk hati yang patah. Sangat pas. 4 tahun, lanjut Rina. 4 tahun kamu bekerja setengah mati, dan mereka tidak bisa menunda satu perjalanan. Ternyata tidak. Dia terdiam, lalu lebih lembut. "Bagaimana perasaanmu secara fisik?" "Maksudku, suaramu terdengar aneh di telepon kemarin." "Aku baik-baik saja, Rina. Benar-benar hanya lelah." Malam itu, saya bangun jam 3 pagi dengan sakit kepala terburuk dalam hidup saya. Rasa sakitnya begitu hebat, saya benar-benar merintih. Saya tersandung ke kamar mandi. Darah. Hidung saya mimisan lagi. Deras kali ini. Tidak mau berhenti. Saya duduk di lantai ubin yang dingin, kepala dimiringkan ke belakang, menunggu. 15 menit,
20. Akhirnya melambat. Saya melihat diri saya di cermin. Lingkaran hitam, pipi cekung. Kapan saya mulai terlihat seperti hantu? Saya harus ke dokter. Tapi wisuda tinggal 3 hari lagi, dan saya punya pidato untuk dihafal. Saya mengirim pesan ke Rina. Aku baik-baik saja, kembali tidur. Kemudian saya membuka foto-foto saya, menggulir sampai saya menemukan satu foto Opa dan saya dari lebaran lalu. Dia satu-satunya yang melihat ke kamera, satu-satunya yang berdiri di sebelah saya. Saya memikirkan apa yang dikatakan Rina. Jika terjadi sesuatu, hubungi opamu. Dia satu-satunya yang benar-benar peduli. Saya menyimpan nomornya sebagai kontak darurat kedua saya untuk berjaga-jaga. Kemudian saya menelan lebih banyak ibuprofen dan berkata pada diri sendiri, 3 hari lagi, saya bisa bertahan 3 hari lagi. 1 hari sebelum wisuda, Opa Hendra menelpon saat saya sedang melatih pidato saya untuk ke-100 kalinya. Ratna, apakah kamu siap untuk besok? Sesiap yang saya bisa, saya meletakkan kartu indeks saya. Apakah Opa yakin bisa datang? Saya tahu perjalanannya jauh. Kuda liar pun tidak bisa menjauhkan Opa. Saya bisa mendengar senyum dalam suaranya. Opa berangkat malam ini, menginap di hotel dekat kampus. Opa ingin berada di sana lebih awal. Tenggorokan saya tercekat. Opa tidak perlu repot-repot. Opa mau. Opa harus memberimu sesuatu. Dia berhenti sejenak. Sesuatu yang nenekmu ingin kamu miliki. Oma, dia meninggalkannya untukku sebelum dia meninggal. Membuat Opa berjanji untuk menunggu sampai kamu lulus kuliah. Dia tahu kamu akan berhasil, Ratna. Bahkan sebelum kamu lahir, dia tahu. Saya tidak tahu harus berkata apa, Opa. Apa itu? Kamu akan lihat besok. Ketahuilah bahwa nenekmu dan Opa selalu percaya padamu. Bahkan ketika... Dia terdiam. Bahkan ketika apa? Bahkan ketika orang lain lupa. Jeda panjang. Ratna, apakah ayahmu pernah memberitahumu bahwa Opa menawarkan untuk membantu biaya kuliahmu? Apa? Ini berita baru bagi saya. Tidak, ayah selalu bilang Opa tidak mampu membantu kami berdua. Opa mengeluarkan suara di antara desahan dan tawa pahit. Itukah yang dia katakan padamu? Opa, apa maksudmu? Besok, katanya lembut. Kita akan bicara besok setelah upacara. Untuk saat ini, ketahuilah ini. Kamu tidak sendirian, Ratna. Tidak pernah. Saya menutup telepon, lebih bingung dari sebelumnya. Opa punya uang. Dia menawarkan untuk membantu biaya kuliah saya. Lalu, kemana perginya uang itu? Pertanyaan-pertanyaan itu saling mengejar dalam lingkaran. Kepala saya berdenyut, tetapi tidak ada waktu untuk merenung. Besok adalah hari terbesar dalam hidup saya. Saya hanya harus melewatinya 1 malam lagi. Pagi wisuda. Saya bangun dengan sakit kepala yang berdebar-debar dan pesan teks dari ibu. Baru saja mendarat di Paris. Semoga wisudanya menyenangkan, sayang. Sangat bangga padamu. Terlampir adalah foto selfie. Seluruh keluarga di Bandara Charles de Gaulle. Siska memanyunkan bibir ke kamera. Ayah mengacungkan jempol. Ibu tersenyum seolah dia tidak memiliki beban di dunia. Seolah dia tidak meninggalkan putrinya pada hari terpenting dalam hidupnya. Saya tidak membalas. Rina menjemput saya jam 9. Dia melihat saya sekilas dan mengerutkan kening. Ratna, kamu pucat. Benar-benar abu-abu. Aku gugup. Ini baik-baik saja. Ini tidak baik-baik saja. Kapan terakhir kali kamu makan? Aku minum kopi. Itu bukan makanan. Dia memaksa saya makan setengah batang granola saat dia menyetir.
Saya berhasil 3 gigitan sebelum perut saya memberontak. Kampus sudah ramai dengan aktivitas. Keluarga di mana-mana. Balon, bunga, orang tua yang bangga mengambil foto. Saya mencoba untuk tidak melihat mereka. Di area persiapan, saya memeriksa telepon saya sekali lagi. Pesan teks lain dari ibu. Kirim foto, kami ingin melihat semuanya. Mereka ingin melihat semuanya, tetapi mereka tidak ingin berada di sana untuk melihat apapun. Saya hendak menyimpan telepon saya ketika saya melihat sesuatu. Formulir kontak darurat saya untuk universitas. Saya mengisinya saat tahun pertama dan tidak pernah memperbaruinya. Kontak utama, Rudi Hartono, ayah. Kontak sekunder, Maya Hartono, ibu. Secara impulsif, saya membuka formulir secara online. Menambahkan baris ketiga. Kontak sekunder, Hendra Hartono, kakek. Saya tidak tahu kenapa. Rasanya benar saja. Kemudian saya melihatnya. Opa di baris depan sudah duduk, sudah menunggu. Dia melambai. Di tangannya, saya bisa melihat amplop coklat. Saya melambai kembali. Untuk pertama kalinya sepanjang minggu ini, saya merasa bisa bernapas. Ratna Hartono, seorang manajer panggung mendekat. Kamu tampil dalam 10 menit. 10 menit? Saya bisa melakukan ini. Saya hanya harus tetap berdiri cukup lama untuk melewatinya. 3.000 orang. Matahari bersinar terik. Topi toga saya terasa terlalu ketat. Jubah hitam menyerap panas seperti tungku. Nama saya bergema melalui pengeras suara. Dan sekarang, lulusan terbaik kita, Ratna Hartono. Tepuk tangan. Gemuruh tepuk tangan. Saya berjalan ke podium, satu kaki di depan yang lain. Lampu panggung menyilaukan. Saya mencengkeram mikrofon, menemukan Opa di kerumunan. Dia berseri-seri. Rina ada di sebelahnya, mengeluarkan ponsel, merekam. 2 kursi kosong di samping mereka. Dipesan untuk keluarga. Tidak ada yang mengklaimnya. Saya berdehem. Terima kasih semua telah hadir di sini hari ini. Saya berdiri di hadapan Anda bukan hanya karena nilai atau skor ujian, tetapi karena orang-orang yang percaya pada saya. Kata-kata itu ada di sana. Saya telah melatihnya 1000 kali. Tapi ada yang salah. Panggung miring. Penglihatan saya menyempit, menyatu ke satu titik tunggal. Mikrofon terlepas. Saya mendengar suara saya sendiri. Jauh. Aneh. Percaya pada saya ketika saya tidak bisa. Rasa sakit meledak di belakang mata saya. Panas putih, menyilaukan. Dunia berputar. Saya melihat wajah Opa. Kebingungan berubah menjadi kengerian. Saya melihat Rina berdiri. Saya melihat 2 kursi kosong itu. Dan kemudian, saya tidak melihat apa-apa. Tubuh saya menghantam lantai panggung dengan suara yang tidak akan pernah saya lupakan. Jeritan. Di suatu tempat yang jauh, orang-orang berteriak. Panggil ambulans! Panggil dokter! Seseorang hubungi keluarganya! Tangan di wajah saya. Suara Rina bergetar. Ratna, bisa dengar aku? Tangan Opa yang keriput mencengkeram tangan saya. Opa di sini sayang, Opa di sini. Saya mencoba berbicara. Mencoba memberitahu mereka bahwa saya baik-baik saja. Tetapi kegelapan menelan saya sepenuhnya. Hal terakhir yang saya dengar sebelum semuanya menjadi hitam adalah suara orang asing. Mendesak dan panik. Kami menelpon orang tuanya sekarang. Apakah ada yang punya nomor mereka? Mereka tidak akan menjawab, pikir saya. Lalu, saya menghilang. Bagian cerita ini tidak saya saksikan sendiri. Rina menceritakannya kepada saya nanti ketika saya akhirnya sanggup mendengarnya. Ambulans memakan waktu 14 menit. Saya tidak sadarkan diri sepanjang waktu.
Di rumah sakit, para dokter bergerak cepat. CT scan, lalu MRI. Wajah mereka menjadi lebih suram dengan setiap hasil. Tumor otak. Ahli bedah saraf memberitahu Rina dan Opa di ruang tunggu, menekan lobus frontal saya. Kami harus segera mengoperasi. Mengoperasi. Suara Rina pecah. Sekarang juga? Dalam waktu 1 jam, kami butuh persetujuan keluarga. Vina mengeluarkan ponsel saya, menemukan nomor orang tua saya. Panggilan pertama, langsung ke pesan suara. Panggilan kedua, langsung ke pesan suara. Panggilan ketiga, pesan suara. Tolong, Rina memohon ke telepon. Ratna di rumah sakit. Ini darurat. Telepon kami kembali. Tidak ada jawaban. Opa mencoba selanjutnya, menelepon putranya secara langsung. Ayah mengangkat pada dering kelima. Ayah, kami di bandara akan naik pesawat. Ratna pingsan saat wisuda. Dia menderita tumor otak. Dia di ruang operasi dalam 40 menit. Hening di ujung sana. Kemudian suara ayah. Anehnya tenang. Ayah, kami akan lepas landas. Bisakah ayah menanganinya? Kami akan menelepon saat mendarat. Rina memberitahu saya wajah Opa berubah menjadi batu. Putrimu akan menjalani operasi otak darurat, katanya perlahan. Dan kamu memintaku untuk menanganinya. Ayah, penerbangannya 12 jam. Pada saat kami kembali, dia sudah selesai operasi. Tidak ada yang bisa kami lakukan dari sini. Jeda panjang. Rudy, aku ingin kamu mendengar ini dengan jelas. Jika kamu naik pesawat itu, jangan repot-repot menelponku lagi. Tapi ayah tetap naik pesawat itu. Mereka semua melakukannya. Opa menandatangani formulir persetujuan sebagai kontak darurat saya. Dan ketika mereka membawa saya ke ruang operasi, saya memiliki 2 orang yang menunggu. Kakek saya dan sahabat saya. Keluarga saya berada di ketinggian 30.000 kaki di udara, memilih Paris daripada saya. Saya bangun 3 hari kemudian. Hal pertama yang saya lihat adalah putih. Langit-langit putih, dinding putih, spray putih. Hal kedua yang saya lihat adalah Opa tertidur di kursi di sebelah tempat tidur saya, masih mengenakan jas dari wisuda. Hal ketiga yang saya lihat adalah Rina, meringkuk di ranjang lipat di sudut, lingkaran hitam di bawah matanya. Saya mencoba berbicara. Tenggorokan saya terasa seperti kertas amplas. Rina bergerak, membuka matanya, melihat saya. Ratna? Dia berada di samping tempat tidur saya dalam hitungan detik. Air mata mengalir. Ya Tuhan, Ratna. Opa bangun. Wajahnya runtuh karena lega. Gadisku, bisiknya. Gadis pemberaniku. Saya mencoba membentuk kata-kata. Apa yang terjadi? Rina dan Opa bertukar pandang. Jenis pandangan yang memberitahu saya ada sesuatu yang sangat salah. Kamu menderita tumor otak, kata Rina hati-hati. Mereka mengangkatnya. Kamu akan baik-baik saja. Operasi? 3 hari yang lalu. Kamu sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari. Saya menoleh, melihat ponsel saya di meja nakas, sedang diisi daya. Orang tua saya. Pandangan lain bertukar. Rina menyerahkan ponsel kepada saya. Ratna, mungkin kamu harus menunggu, tapi saya sudah membuka Instagram dan ada di sana. Diposting 18 jam yang lalu. Foto seluruh keluarga saya. Ibu, ayah, Siska, berdiri di depan menara Eiffel saat matahari terbenam. Keterangannya, liburan keluarga di Paris. Akhirnya, tanpa stres, tanpa drama,
Tagar, diberkati tagar waktu keluarga. 247 suka, 32 komentar, semuanya memuji. Saya menggulir foto-foto lainnya, kopi di kafe, Siska dalam gaun couture, ayah makan croissant. Tidak satu pun menyebutkan saya. Tidak satu pun. Ratna, suara Rina lembut. Mereka tahu kamu di rumah sakit. Opa menelpon mereka. Saya melihat kakek saya. Rahangnya kencang. Mereka tahu. Saya menatap foto itu lagi. Tanpa stres, tanpa drama. Itulah saya bagi mereka. Stres, drama. Saya menutup Instagram. Saya tidak menangis. Saya tidak punya energi tersisa untuk menangis. 4 hari setelah operasi, saya semakin kuat. Dokter mengatakan tumor itu jinak. Mereka menganggapnya tepat waktu. Saya tidak memposting di media sosial. Tidak mengomentari foto Siska. Tidak menelpon untuk memprotes orang tua saya. Saya hanya ada, menyembuhkan diri, mencoba memproses. Opa berkunjung setiap hari. Rina praktis tinggal di kamar rumah sakit saya. Para perawat mengenal mereka berdua dengan nama. Sekarang kamu harus makan lebih banyak, kata Opa, mendorong wadah sup ke arah saya. Saya tidak lapar. Ratna Elina Hartono, kamu akan makan sup ini atau Opa akan menyuapimu sendiri. Saya hampir tersenyum. Hampir. Malam itu Rina pulang untuk mandi. Opa tertidur di kursinya. Saya akhirnya sendirian dengan pikiran saya. Saat itulah ponsel saya menyala. 1 panggilan tak terjawab dari ayah. 5 panggilan tak terjawab dari ayah. 20 panggilan tak terjawab dari ayah. 65 panggilan tak terjawab dari ayah. Jantung saya tersendat. Kemudian pesan teks mulai muncul. Ayah, Ratna, telepon balik, penting. Ayah, jawab teleponmu. Ayah, kita perlu bicara sekarang. Ayah, Ratna, ini mendesak, telepon segera. Ibu, sayang, tolong telepon ayahmu. Siska, Ratna, apa yang kamu lakukan? Ayah panik. Saya menggulirnya. 65 panggilan tak terjawab. 23 pesan teks. Tidak satu pun bertanya bagaimana keadaan saya. Tidak satu pun mengatakan kami minta maaf. Tidak satu pun mengatakan kami mencintaimu. Hanya kami membutuhkanmu. Jawab segera. Saya menunjukkannya kepada Opa ketika dia bangun. Wajahnya menjadi gelap. Mereka tahu, katanya pelan. Tahu apa? Dia menarik napas dalam-dalam. Ratna, ada sesuatu yang perlu Opa katakan padamu. Sesuatu tentang mengapa mereka benar-benar menelpon. Apa maksudmu? Ini bukan karena mereka mengkhawatirkan saya. Suaranya berat. Itu karena Opa memberitahu mereka tentang hadiah itu. Hadiah nenekmu. Dan mereka baru menyadari apa yang mungkin hilang dari mereka. Darah saya menjadi dingin. Opa, hadiah apa? Dia menatapku dengan mata lelah dan sedih. Sudah waktunya kamu tahu yang sebenarnya. Opa menarik kursinya lebih dekat, memegang tangan saya. 22 tahun yang lalu ketika kamu lahir, nenekmu dan Opa membuat keputusan. Kami membuka rekening tabungan pendidikan atas namamu. Untuk kuliah? Tidak persis. Dia menggelengkan kepalanya. Kami tahu orang tuamu akan membayar kuliah. Itulah yang kami katakan pada diri kami sendiri. Rekening ini berbeda. Hadiah kelulusan. Modal awal untuk masa depanmu. Nenekmu menyebutnya dana kebebasanmu. Berapa banyak? Opa ragu-ragu. Cukup untuk membeli rumah kecil atau memulai bisnis
atau membayar uang muka untuk mimpi apapun yang kamu miliki. Kepala saya berputar. Itu uang yang mengubah hidup. Tapi ayah bilang Opa tidak punya uang untuk membantu biaya kuliah. Bahwa Opa hanya bisa membantu Siska karena Siska meminta. Suara Opa berubah pahit. Ayahmu meminta uang kepada Opa untuk pendidikan kalian berdua. Opa memberikannya. Opa menulis 2 cek, 1 untukmu, 1 untuk Siska. Jumlah yang sama. Lalu kemana perginya uang saya? Kemana? Opa tidak tahu, tapi Opa bisa menebak. Dia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto, laporan bank, 2 penarikan pada hari yang sama 4 tahun lalu. Orang tuamu mencairkan kedua cek itu. Mereka menggunakan bagian Siska untuk biaya kuliahnya. Dan milikmu? Saya memikirkan renovasi dapur baru mereka, tas desainer ibu, dana liburan yang sepertinya selalu mereka miliki. Mereka menghabiskannya, bisik saya. Opa yakin begitu. Dan dana kebebasan ini, mereka tidak tahu tentang itu. Opa tidak pernah memberitahu mereka. Opa tahu, Ratna. Bahkan saat itu, Opa tahu mereka memperlakukanmu secara berbeda. Uang ini selalu dimaksudkan untuk melewati mereka sepenuhnya, langsung kepadamu pada hari kelulusanmu. Tapi sekarang mereka tahu. Opa memberitahu ayahmu ketika kamu sedang dioperasi. Opa marah. Opa berkata jika dia tidak pulang, Opa akan memastikan kamu menerima segalanya. Opa menghela napas. Opa seharusnya tidak mengatakannya seperti itu. Tapi Opa sangat marah. Itu sebabnya mereka menelpon. Iya, bukan untukmu. Untuk uang itu. Mereka tiba keesokan sorenya. Saya mendengar mereka sebelum melihat mereka. Sepatu hak tinggi ibu berbunyi di koridor rumah sakit. Suaranya terlalu keras. Kamar berapa? Hartono. Ratna Hartono. Rina berdiri dari kursinya. Aku harus pergi. Tolong tetap di sini. Dia mengangguk, mengambil posisi di dekat jendela. Pintu terbuka lebar. Ibu masuk lebih dulu. Wajahnya diatur dalam kekhawatiran ibu yang sempurna. Ratna, sayang, kami datang secepat yang kami bisa. Dia membungkuk untuk memeluk saya. Saya tidak membalas pelukan itu. Kalian datang secepat yang kalian bisa. Ulangi saya perlahan. 5 hari setelah saya hampir mati. Penerbangannya penuh dipesan. Instagram mengatakan ibu memposting dari Museum Louvre kemarin. Wajah ibu berkedip. Kami mencoba memanfaatkan situasi sulit sebaik mungkin. Ayah masuk di belakangnya. Dia terlihat lelah. Dia tidak bisa menatap mata saya. Kemudian Siska, tas belanja di tangan, benar-benar membawa tas belanja ke dalam kamar rumah sakit. Hai Ratna, dia tidak mendekati tempat tidur. Kamu terlihat lebih baik dari yang kuduga. Rina mengeluarkan suara di sudut. Saya tidak melihatnya, tetapi saya bisa merasakan kemarahannya dari seberang ruangan. Siska, kata saya tenang. Saya menjalani operasi otak. Aku tahu, itu gila kan? Dia meletakkan tasnya. Ngomong-ngomong, kami memotong perjalanan kami jadi singkat. Jadi, terima kasih kembali. Ruangan menjadi sunyi. Kemudian, ibu berdehem. Ratna, sayang, kita harus bicara sebagai keluarga. Dia menatap tajam ke arah Rina. Secara pribadi. Rina tetap di sini. Ratna. Rina ada di sini ketika saya bangun. Rina memegang tangan saya sebelum operasi. Rina tetap di sini. Bibir ibu menipis. Tetapi sebelum dia bisa membantah, pintu terbuka lagi. Opa Hendra. Suhu turun 10 derajat. Ayah menegang. Ayah? Rudi? Suara Opa sedingin es. Maya? Siska? Dia berjalan ke samping tempat tidur saya, memegang tangan saya. Saya lihat kalian akhirnya menemukan waktu dalam jadwal kalian.
Ibu mulai berbicara. Opa memotongnya. Jangan. Ayah mencoba lebih dulu. Ayah, bisakah kita membicarakan ini secara rasional? Rasional? Suara Opa pelan, yang entah bagaimana lebih buruk daripada berteriak. Cucuku pingsan di panggung. Dia menderita tumor otak. Rumah sakit meneleponmu 47 kali. Kami ada di pesawat. Kalian tidak ada di pesawat. Kalian ada di gerbang. Aku bicara padamu, Rudy. Kamu memilih untuk naik pesawat bagaimanapun juga. Ibu melangkah maju. Hendra, ini masalah keluarga. Ratna adalah keluarga. Dia keluarga saya. Dan selama 22 tahun, saya telah melihatmu memperlakukannya seperti dia tidak ada. Itu tidak benar. Ketenangan ibu retak. Kami mencintai Ratna. Kalian mencintai apa yang Ratna lakukan untuk kalian. Ada perbedaannya. Opa menoleh ke ayah. Katakan padaku, Rudy, kapan ulang tahun Ratna? Ayah berkedip. Maret. Tidak, April. 15 Oktober, kata saya pelan. Ini 15 Oktober, ayah. Dia memiliki kesopanan untuk terlihat malu. Opa melanjutkan. Apa buku favoritnya? Nama sahabatnya? Pekerjaan apa yang baru saja dia terima setelah lulus? Hening. Rahang Rina kencang. Dia tahu semua hal ini. Dia sudah mengetahuinya selama 4 tahun. Siska memutar matanya. Opa, ini konyol. Kami tidak terbang jauh-jauh kembali untuk main tebak-tebakan. Tidak. Kata Opa. Kalian terbang kembali karena kalian mendengar tentang uang itu. Kata itu mendarat seperti bom. Wajah ibu menjadi pucat. Kami datang karena Ratna sakit. Kalian datang karena saya memberitahu Rudy bahwa Ratna akan menerima warisannya secara langsung, tanpa kalian sebagai perantara. Mata Opa keras. Tiba-tiba setelah 4 tahun mengabaikannya, kalian khawatir tentang kesejahteraannya. Warisan itu milik keluarga. Warisan itu milik Ratna. Suara Opa meninggi untuk pertama kalinya. Neneknya meninggalkannya untuknya, bukan untuk pernikahan destinasi Siska, bukan untuk renovasi dapur kalian. Ibu membuka mulutnya, menutupnya. Saya melihat perhitungan terjadi di balik matanya, dan sesuatu dalam diri saya menjadi dingin. Kamu ingin tahu kebenarannya, Hendra? Suara ibu bergeser, sesuatu yang mentah menerobos. Baik, kamu ingin kebenaran. Ayah meraih lengannya. Mei, dia menepisnya. Tidak, dia ingin menjadikanku penjahat. Ayo kita selesaikan. Dia menoleh ke saya, matanya basah, tapi bukan karena rasa bersalah. Dengan sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang terluka. Kamu ingin tahu mengapa ibu selalu menjaga jarak darimu, Ratna? Karena setiap kali ibu melihatmu, ibu melihat dia. Siapa? Elina. Ibu meludahkan nama itu seperti racun. Nenekmu yang berharga. Wanita yang menghabiskan 30 tahun membuatku merasa seperti aku tidak cukup baik untuk putranya. Opa menjadi sangat diam. Pertama kali aku datang ke keluarga ini, lanjut ibu. Elina menatapku seolah aku kotoran di bawah sepatunya. 26 tahun komentar sinis. 26 tahun, Rudy, apakah kamu yakin tentang yang satu ini? 26 tahun tidak pernah merasa cukup. Saya tidak bisa bicara. Dan kemudian dia meninggal. Dan aku berpikir, akhirnya aku bisa diterima. Ibu tertawa pahit. Tapi kemudian kamu lahir, Ratna, dan kamu terlihat persis seperti dia. Mata yang sama, dagu keras kepala yang sama, semuanya sama. Itu bukan salah Ratna, kata Rina tajam. Aku tahu itu. Ibu berteriak, lalu lebih pelan. Aku tahu itu.
Tapi setiap kali aku menatapnya, aku melihat Elina menghakimiku. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Dia berhenti, menutupi wajahnya. Saya seharusnya merasa simpati. Sebagian dari diri saya merasakannya, tetapi bagian lain dari diri saya berpikir, saya masih bayi, saya masih anak-anak. Saya menghabiskan 22 tahun bertanya-tanya mengapa ibu saya tidak bisa mencintai saya. Dan jawabannya adalah, karena saya memiliki wajah nenek saya. Seorang wanita yang bahkan tidak pernah saya temui. Bu, kata saya perlahan, saya bukan Oma Elina. Aku tahu. Benarkah? Karena saya telah menghabiskan seluruh hidup saya membayar untuk sesuatu yang tidak saya lakukan. Dia tidak menjawab. Itu memberitahu saya segalanya. Saya mendorong diri saya ke bantal. Tubuh saya lemah, tetapi suara saya stabil. Bu, kata saya mengerti sekarang. Ibu memiliki hubungan yang menyakitkan dengan Oma. Ibu merasa dihakimi. Itu menyakiti ibu. Harapan berkedip di matanya. Tapi itu bukan salah saya. Harapan itu redup. Selama 22 tahun, saya telah melakukan semuanya dengan benar. Nilai sempurna, tidak ada masalah. Saya bekerja 3 pekerjaan agar ibu tidak perlu membayar pendidikan saya. Saya muncul di setiap acara keluarga. Saya membantu setiap pesta, setiap liburan, setiap krisis. Ratna, saya belum selesai. Suara saya tidak goyah. Saya melakukan semua itu karena saya pikir jika saya berusaha cukup keras, ibu akhirnya akan melihat saya. Akhirnya mencintai saya seperti ibu mencintai Siska. Siska bergeser dengan tidak nyaman. Tapi saya salah karena ibu tidak akan pernah melihat saya. Ibu akan selalu melihat dia. Saya menoleh ke ayah. Dan ayah melihat ini terjadi selama 22 tahun dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tersentak. Ratna, ayah tidak tahu bagaimana. Bagaimana apa? Membela putri ayah? Bertanya pada istri ayah mengapa dia tersentak ketika saya memasuki ruangan. Itu rumit. Sama sekali tidak. Saya menggelengkan kepala. Ayah memilih jalan dengan perlawanan paling sedikit. Dan jalan itu berarti mengorbankan saya. Opa meremas tangan saya. Saya melihat mereka satu persatu. Ibu menangis pelan. Ayah menatap lantai. Siska tangan disilangkan, defensif. Saya tidak membenci kalian, kata saya. Siapapun dari kalian. Tapi saya juga tidak bisa terus berpura-pura ini normal. Saya tidak bisa terus menjadi yang tak terlihat. Apa yang kamu inginkan? Ayah bertanya pelan. Saya menarik napas. Saya ingin kalian melihat saya sebagai manusia, bukan sebagai hantu, bukan sebagai beban, bukan sebagai seseorang yang ada untuk membuat hidup kalian lebih mudah. Dan jika kita tidak bisa, saya menatap matanya. Maka saya akan berduka atas keluarga yang saya harap saya miliki. Dan saya akan membangun yang baru. Ruangan itu sunyi. Saya menoleh ke Opa. Saya ingin bicara tentang hadiah nenek. Dia mengangguk, mengeluarkan amplop coklat dari jasnya. Amplop yang sama yang dia bawa ke wisuda. Ini milikmu, katanya. Nenekmu menyisihkannya 25 tahun yang lalu. Itu terus berbunga sejak saat itu. Saya mengambil amplop itu. Jangan membukanya, saya berkata kepada orang tua saya. Kalian bertanya-tanya apakah saya akan membaginya, apakah saya akan menolong pernikahan Siska, atau membayar renovasi kalian berikutnya. Ibu mulai berbicara, berhenti. Saya tidak akan melakukan itu. Ratna, Siska akhirnya memecah kesunyiannya.
Itu sangat egois. Nenek pasti menginginkan. Nenek ingin saya memilikinya, bukan kamu, saya. Tapi kita keluarga. Keluarga? Saya hampir tertawa. Kamu menggunakan kata itu sekarang setelah kamu memposting foto Instagram dari Paris saat saya menjalani operasi otak. Wajah Siska memerah. Aku tidak tahu itu seserius itu. Karena kamu tidak bertanya. Dia terdiam. Saya melihat ibu. Saya tidak mengambil uang ini untuk menyakiti ibu. Saya mengambilnya karena itu milik saya. Karena nenek ingin saya punya pilihan untuk tidak bergantung pada orang-orang yang melihat saya sebagai renungan. Bagaimana dengan kita? Ayah bertanya. Apakah kami hanya akan kehilanganmu? Kalian sudah kehilangan saya. Suara saya melembut sedikit. Bertahun-tahun yang lalu, ketika kalian berhenti muncul, ketika kalian berhenti bertanya bagaimana keadaan saya, ketika kalian membiarkan saya menjadi tidak terlihat, saya menarik napas. Tapi saya tidak menutup pintu sepenuhnya. Jika kalian ingin berada dalam hidup saya, benar-benar dalam hidup saya, kalian harus mendapatkannya. Kalian harus melihat saya sebagai Ratna, bukan sebagai hantu Elina, bukan sebagai cadangan Siska, hanya saya. Dan jika kami mencoba, suara ibu kecil, maka kita bisa mulai dari awal perlahan, dengan batasan. Batasan seperti apa? Saya menatap matanya. Saya akan memberitahu ibu ketika saya siap. Siska bergerak lebih dulu. Dia menambil tas belanjanya, wajahnya kencang karena marah. Ini gila, kamu memilih untuk menghancurkan keluarga ini demi uang. Ini bukan tentang uang, Siska. Benarkah? Karena sepertinya saya hampir mati. Kamu pergi berbelanja. Dia membeku. Saya tidak mengatakan itu untuk membuatmu merasa bersalah. Saya mengatakannya karena kamu perlu mendengarnya. Kamu perlu mengerti bagaimana rasanya bangun di tempat tidur rumah sakit dan melihat keluargamu berpose di depan menara Eiffel. Bibir bawahnya bergetar. Sesaat, saya melihat sesuatu retak di balik matanya. Kemudian dia berjalan keluar. Pintu tertutup di belakangnya. Ibu menangis sekarang. Air mata sungguhan. Jenis yang tidak bisa dipalsukan. Maafkan ibu, bisiknya. Ibu sangat menyesal, Ratna. Ibu tahu, ibu salah. Ibu sangat salah. Saya tahu, Bu. Tapi ibu tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Saya juga tidak, belum. Saya berhenti sejenak. Tapi jika ibu benar-benar ingin mencoba, ibu harus mencari bantuan. Bicaralah dengan seseorang, terapis. Selesaikan apapun yang Elina buat ibu rasakan. Jadi ibu berhenti memproyeksikannya kepada saya. Dia mengangguk, menyeka matanya, pergi tanpa sepatah kata pun. Sekarang hanya saya, ayah, opa, dan Rina. Ayah duduk dengan berat di kursi di samping tempat tidur saya. Ratna, katanya pelan. Ayah mengecewakanmu. Ya. Ayah seharusnya melindungimu. Ayah berkata pada diri sendiri bahwa kamu kuat, bahwa kamu tidak membutuhkan ayah. Tapi itu hanya alasan. Dia menatap saya untuk pertama kalinya, mungkin selamanya. Benar-benar menatap saya. Ayah tidak bisa membatalkan 22 tahun. Tapi bisakah ayah mencoba melakukan yang lebih baik? Saya mengamati wajahnya. Penyesalan tulus di sana. Telepon saya minggu depan, kata saya akhirnya. Tanyakan bagaimana kabar saya, dan benar-benar dengarkan jawabannya. Dia mengangguk, berdiri, meremas tangan saya sekali. Ayah akan melakukannya. Kemudian, dia pergi juga. 2 minggu kemudian, saya keluar dari rumah sakit dengan surat keterangan sehat. Tumornya hilang. Para dokter menyebutnya keajaiban.
Saya menyebutnya kesempatan kedua. Saya tidak pindah kembali ke rumah. Saya menggunakan sebagian kecil dari hadiah nenek untuk menyewa apartemen kecil di dekat sekolah tempat saya akan mengajar di musim gugur. Itu bukan sesuatu yang mewah. Satu kamar tidur, dapur kecil, jendela yang menghadap ke tempat parkir. Tapi itu milik saya. Dampaknya terjadi dengan cepat. Siska memblokir saya di setiap platform media sosial. Bio barunya berbunyi. Beberapa orang tidak menghargai keluarga. Saya menangkap layarnya, screenshot, mengirimkannya ke Rina. Rina mengirim kembali serangkaian emoji jari tengah. 2 hari kemudian, saya mendapat telepon dari Rina. Dia terdengar gembira. "Kamu tidak akan percaya ini." "Apa?" Dimas, tunangan Siska, dia mendengar seluruh cerita dari ibunya yang mendengarnya dari gosip rumah sakit. Rina praktis melompat-lompat. Dia mempertimbangkan kembali pertunangan itu. Saya tidak merasa menang, hanya lelah. Bukan itu yang aku inginkan. Aku tahu, tapi tetap saja. Seminggu setelah itu, saya melihat di Facebook bahwa foto-foto pesta pertunangan telah dihapus. Kemudian, pengumuman pertunangan itu sendiri. Ibu mengirim pesan teks kepada saya. "Siska hancur. Kuharap kamu senang." Saya menatap pesan itu untuk waktu yang lama. Kemudian, saya mengetik kembali. Saya tidak senang dengan rasa sakitnya, tetapi saya juga tidak bertanggung jawab atas hal itu. Dia tidak merespons. Ayah, demi kebaikannya, memang menelpon pada hari Selasa berikutnya, tepat ketika dia mengatakannya. "Hai Ratna." "Hai Ayah, bagaimana perasaanmu?" "Lebih baik, masih lelah, tapi lebih baik." Jeda, lalu, "Apa yang kamu makan untuk makan malam tadi malam?" Saya hampir tersenyum. Pertanyaan yang sangat kecil, tetapi dia belum pernah menanyakannya sebelumnya. "Pasta," kata saya, "bersama Rina." Itu terdengar enak. Itu canggung, kaku. Tetapi itu sesuatu untuk saat ini. Itu cukup. 3 bulan kemudian, saya berdiri di ruang kelas baru saya mengatur meja. Bahasa Inggris kelas 8. 26 siswa mulai hari Senin. Rina membantu saya menggantung poster, atau lebih tepatnya, mengkritik penempatan poster saya sambil memakan keripik saya. "Sedikit ke kiri," katanya dengan mulut penuh. "Tidak, kirimu." Aku tidak tahu mengapa aku mempertahankanmu. Karena aku menyenangkan dan kamu mencintaiku. Saya tidak bisa membantah itu. Ruangan itu mulai terlihat seperti milik saya. Rak buku yang saya temukan di toko barang bekas. Sudut baca dengan bantal yang tidak serasi. Papan buletin yang bertuliskan, "Setiap suara berharga." Ponsel saya bergetar. Opa. Bagaimana persiapannya? Hampir selesai. Apakah kita masih jadi makan malam hari Minggu? Tidak akan melewatkannya. Saya mendengar ia tersenyum melalui telepon. "Nenekmu akan sangat bangga, Ratna. Membangun ruang kelasmu sendiri, hidupmu sendiri." Mata saya perih. Saya berharap saya mengenalnya. Kalian akan saling mencintai. Dia berhenti sejenak. Ngomong-ngomong, Opa menemukan sesuatu saat membersihkan loteng. Surat yang dia tulis sebelum dia meninggal, ditujukan kepada cucu perempuanku di masa depan. Saya mencengkeram telepon. "Apa?" Dia menulisnya 25 tahun yang lalu, sebelum ibumu bahkan hamil. Dia hanya tahu entah bagaimana. "Apa isinya?" "Itu untuk kamu cari tahu. Opa akan membawanya hari Minggu." Setelah dia menutup telepon, saya duduk di kursi guru saya, yang akan saya gunakan setiap hari untuk tahun ajaran berikutnya. Rina menjatuhkan diri ke meja siswa. "Kamu baik-baik saja?" Dia menulis surat untukku sebelum aku lahir. Mata Rina membelalak. "Itu agak menakjubkan." "Ya." Saya melihat sekeliling ruang kelas saya.
pada kehidupan yang saya bangun dari awal. Di luar, matahari terbenam. Cahaya keemasan mengalir melalui jendela. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, saya merasa seperti saya berada tepat di tempat yang seharusnya. 1 bulan kemudian, ketukan di pintu apartemen saya. Minggu sore, saya membukanya untuk menemukan ayah berdiri di sana memegang kotak kardus. "Hai Ratna," saya berkedip. "Ayah, saya tidak menyangka..." Ayah tahu. Ayah seharusnya menelpon. Ayah hanya... Dia menggeser kotak di lengannya. "Bolehkah ayah masuk?" Saya melangkah minggir, membiarkannya masuk. Apartemen saya kecil, tapi nyaman sekarang. Tanaman di jendela, foto-foto di rak, Rina saat wisuda, Opa dan saya di restoran, karya seni siswa saya dari minggu pertama sekolah. Ayah melihat sekeliling, menyerapnya. "Kamu membuat ini bagus." "Terima kasih." Dia meletakkan kotak itu di meja dapur kecil saya. "Ayah membawakanmu sesuatu." "Apa itu?" "Buka saja." Saya menarik kembali penutup kardus. Di dalamnya, album foto, buku-buku tua, sapu tangan bersulam tangan. "Barang-barang Oma Elina," bisik saya. "Ibumu akan membuangnya." Ayah tidak mau menatap mata saya. Ayah tidak bisa membiarkannya. Saya mengangkat sapu tangan itu. Bunga-bunga halus dijahit di sepanjang tepinya. Inisial EH di sudut. "Ayah, saya tidak tahu harus berkata apa." Ayah tahu ayah tidak bisa memperbaiki 22 tahun. Suaranya kasar. Ayah tahu ayah mengecewakanmu dengan cara yang tidak bisa dibatalkan. Tapi ayah ingin kamu memiliki ini untuk mengetahui dari mana kamu berasal. Saya meletakkan sapu tangan itu, melihat ayah saya. Dia terlihat lebih tua dari yang saya ingat. Lelah, tidak pasti. "Ayah tidak meminta maaf," katanya pelan. "Ayah hanya meminta kesempatan untuk menjadi lebih baik." Saya memikirkan semua tahun keheningan, semua ulang tahun yang terlewatkan dan kursi kosong. Tapi saya juga memikirkan panggilan telepon hari Selasa itu. Canggung dan kaku, tetapi konsisten setiap minggu. "Oke," kata saya akhirnya. "Oke, ayah bisa mencoba." Saya berhenti sejenak. Tapi ya, mencoba berarti muncul, bukan hanya saat nyaman. Dia mengangguk, menelan ludah dengan susah payah. Ayah mengerti. "Apakah ayah mau kopi?" Dia hampir tersenyum. "Ayah mau." 6 bulan setelah wisuda. Saya duduk di meja saya setelah bel terakhir. Ruang kelas sepi sekarang. 26 kursi, 26 cerita. 26 anak yang akan kembali besok mengharapkan saya mengajari mereka cara menemukan suara mereka. Ketukan di pintu saya. "Bu Ratna, ini Markus." Salah satu siswa saya yang lebih pendiam. "Bolehkah saya bertanya sesuatu?" "Tentu saja." Dia menyeret langkah masuk. 13 tahun, selalu di baris belakang, jarang berbicara. "Apakah ibu pernah merasa seperti tidak ada yang melihat ibu?" Jantung saya mengepal. Ya, saya memberitahunya dengan jujur. Untuk waktu yang sangat lama, saya merasa persis seperti itu. "Apa yang ibu lakukan?" Saya memikirkan jawaban saya dengan hati-hati. Saya menemukan orang-orang yang memang melihat saya. Kakek saya, sahabat saya, dan akhirnya saya menepuk dada saya. Saya belajar melihat diri saya sendiri. Itu saja. Itu jauh lebih sulit daripada kedengarannya. Saya tersenyum. Tapi begitu kamu tahu nilaimu sendiri, kamu berhenti membutuhkan orang lain untuk memberitahumu. Dia mengangguk perlahan. "Terima kasih, Bu Ratna."
Setelah dia pergi, saya tinggal di meja saya sebentar lagi. Di ponsel saya, ada foto yang kadang-kadang saya lihat. Saya pada usia 6 tahun, memegang tangan nenek saya dalam foto yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Opa menemukannya di dalam kotak barang-barang Elina. Dia tersenyum menatap saya, meskipun dia meninggal sebelum saya berusia 1 tahun. Dalam foto ini, dia menatap saya seolah saya adalah orang paling penting di dunia. Saya dulu berpikir cinta adalah sesuatu yang harus Anda dapatkan, usahakan, korbankan diri Anda untuk itu. Sekarang saya tahu lebih baik. Cinta adalah siapa yang muncul. Cinta adalah siapa yang tinggal. Dan saya tidak perlu terus membakar diri saya untuk membuktikan bahwa saya layak mendapatkan kehangatan seseorang. Saya tahu nilai saya sekarang. Itu cukup. Itu lebih dari cukup. 1 tahun setelah wisuda, ponsel saya berdering saat saya sedang menilai makalah. Nomor yang belum saya lihat selama berbulan-bulan. Siska. Saya membiarkannya berdering 2 kali, 3 kali, lalu saya menjawab. Ratna, suaranya lebih kecil dari yang pernah saya dengar. Bisakah kita bicara? Saya mendengarkan. Dimas pergi, benar-benar pergi kali ini. Dia tertawa, tapi itu hampa. Ternyata keluarganya tidak menginginkan menantu perempuan dari keluarga yang menelantarkan orang di rumah sakit. Saya tidak mengatakan apa-apa. Dan aku punya hutang, kartu kredit. Aku pikir Dimas akan membantu menutupinya, tapi dia terdiam. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mengapa kamu menelpon saya? Karena kamu satu-satunya orang yang tidak menginginkan sesuatu dariku. Suaranya pecah. Ibu dan ayah sangat marah. Mereka terus berbicara tentang bagaimana aku mempermalukan mereka. Teman-temanku hanya menyukaiku karena uang Dimas, dan aku hanya... Saya mendengarnya menangis. Air mata sungguhan, jenis yang tidak bisa Anda palsukan. Sebagian dari diri saya ingin berkata, sekarang kamu tahu bagaimana rasanya sendirian, ditinggalkan. Tapi bukan itu yang saya inginkan. Siska, kata saya hati-hati. Saya menyesal tentang Dimas. Saya menyesal kamu terluka. Kamu tidak harus, tapi saya tidak bisa memperbaiki ini untukmu. Saya tidak bisa melunasi hutangmu atau membuat Dimas kembali. Itu bukan peran saya lagi. Hening. Lalu mengapa kamu menjawab? Karena kamu kakakku, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak membencimu. Dia diam untuk waktu yang lama. Aku sangat jahat padamu, bisiknya. Iya. Aku tidak tahu kenapa. Aku tidak pernah harus berusaha. Semuanya selalu diserahkan kepadaku, dan kamu bekerja sangat keras. Dan aku pikir aku cemburu. Mungkin. Bisakah kita baik-baik saja? Saya memikirkannya, benar-benar berpikir. Saya tidak tahu, saya berkata jujur. Tapi jika kamu bersedia melakukan pekerjaan itu, saya bersedia mencoba. Benarkah? Benar, tapi Siska, kamu harus benar-benar berubah, bukan hanya mengatakan akan berubah. Aku tahu, aku harap begitu. 2 tahun setelah wisuda, saya duduk di auditorium yang penuh sesak, menunggu Opa Hendra naik ke panggung. Spanduk di belakang podium bertuliskan, Penghargaan Pendidik Komunitas tahun ini. Rina ada di samping saya, berpakaian rapi untuk sekali ini. Aku tidak percaya dia akhirnya diakui. Dia pantas mendapatkannya 10 kali lipat. Pembawa acara memanggil namanya. Kerumunan bertepuk tangan. Opa berjalan perlahan ke podium. 80 tahun, tapi masih berdiri tegak. Dia menyesuaikan mikrofon, memindai penonton sampai matanya menemukan mata saya,
Dan kemudian dia tersenyum. "Terima kasih atas kehormatan ini," dia memulai. "Tapi saya ingin mendedikasikan penghargaan ini kepada orang lain, cucu perempuan saya, Ratna." Napas saya tertahan. 2 tahun lalu, saya menyaksikan wanita muda ini pingsan di panggung saat wisudanya. Dia menderita tumor otak. Dia hampir meninggal. Dia berhenti sejenak. Dan dia bangun untuk menemukan bahwa orang-orang yang seharusnya ada di sana tidak ada. Penonton terdiam. Tapi Ratna tidak menyerah. Dia tidak menjadi pahit. Sebaliknya, dia membangun kehidupan yang dipenuhi dengan orang-orang yang mencintainya apa adanya, bukan apa yang bisa dia lakukan untuk mereka. Dia mengajar sekarang, membentuk pikiran muda, menunjukkan kepada anak-anak setiap hari bahwa mereka berharga. Suaranya bergetar. Nemeknya, Elinaku, pernah mengatakan kepada saya, orang-orang yang dilupakan oleh dunia paling membutuhkan kita untuk mengingat mereka. Ratna mengajari saya apa artinya itu sebenarnya. Saya menangis sekarang. Rina juga menangis. Opa mengangkat penghargaannya ke arah saya. "Ini milikmu sayang, karena memiliki keberanian untuk memilih dirimu sendiri." Setelah upacara, saya memeluknya begitu erat. Saya pikir saya mungkin tidak akan pernah melepaskannya. "Saya mencintaimu, Opa." "Opa juga mencintaimu, Ratna. Nenekmu akan sangat bangga." "Saya tahu," bisik saya. Saya akhirnya tahu. Keluarga saya rumit. Akan selalu begitu. Ayah menelpon setiap hari Selasa. Ibu mengirim kartu pada hari raya sekarang. Hati-hati dan sopan. Siska sedang menjalani terapi. Kami kadang-kadang mengirim pesan teks. Tapi keluarga sejati saya, mereka adalah orang-orang yang muncul. Orang-orang yang tinggal. Rina, Opa, murid-murid saya, dan akhirnya diri saya sendiri. Jika Anda berhasil sampai sejauh ini, saya ingin berbagi sesuatu dengan Anda. Saya dulu bertanya-tanya mengapa ibu saya tidak bisa mencintai saya. Mengapa saya harus bekerja 2 kali lebih keras untuk setengah pengakuan? Mengapa saya tidak terlihat di keluarga saya sendiri? Sekarang saya mengerti. Ibu saya bukan penjahat. Dia adalah orang yang terluka, yang tidak pernah sembuh dari rasa sakitnya sendiri. Psikolog menyebutnya proyeksi. Ketika trauma seseorang yang belum terselesaikan tumpah ke orang lain, dia melihat ibu mertuanya di wajah saya. Dan alih-alih berurusan dengan luka itu, dia membiarkannya meracuni hubungan kami selama 22 tahun. Dan kelemahan saya adalah keputusasaan saya untuk mendapatkan persetujuan. Saya terus percaya bahwa jika saya berusaha lebih keras, berkorban lebih banyak, mencapai cukup banyak hal, mereka akhirnya akan melihat saya. Itu disebut menyenangkan orang lain, people pleasing. Dan itu adalah mekanisme pertahanan hidup. Itu membuat saya aman ketika saya masih kecil. Tapi sebagai orang dewasa, itu hampir menghancurkan saya. Tumor otak adalah hal paling menakutkan yang pernah terjadi pada saya. Tapi dengan cara yang aneh, itu juga merupakan hadiah. Itu memaksa saya untuk melihat keluarga saya dengan jelas. Itu memberi saya izin untuk berhenti tampil untuk orang-orang yang tidak menonton. Jadi inilah yang saya pelajari, dan saya harap Anda akan membawanya bersama Anda. Anda tidak bisa mendapatkan cinta dari orang-orang yang tidak mau memberikannya. Berhentilah membakar diri Anda untuk menghangatkan orang lain, terutama ketika mereka bahkan tidak melihat apinya. Keluarga sejati Anda tidak ditentukan oleh darah. Itu ditentukan oleh siapa yang muncul ketika hidup menjadi sulit. Dan akhirnya, Anda diizinkan untuk memilih diri sendiri. Itu tidak egois. Itu bertahan hidup. Jika Anda berada dalam situasi seperti saya, jika Anda adalah orang yang tidak terlihat, yang terlupakan, orang yang memberi dan tidak pernah menerima, saya melihat Anda. Dan saya harap Anda belajar seperti saya,
bahwa satu-satunya persetujuan yang benar-benar Anda butuhkan adalah milik Anda sendiri. Terima kasih telah tetap bersama saya sampai akhir. Jika Anda memiliki cerita sendiri tentang keluarga, tentang batasan, tentang belajar melihat nilai Anda sendiri, saya ingin mendengarnya. Tulis di komentar. Saya membaca setiap satu. Dan jika cerita ini berarti sesuatu bagi Anda, tolong sukai, berlangganan, dan tekan lonceng notifikasi itu. Ada cerita lain yang menunggu di deskripsi. Sesuatu memberitahu saya Anda akan ingin mendengarnya. Sampai jumpa lagi.